الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang pertama dan selalu menjadi yang paling utama adalah marilah kita di hari yang berkah ini kembali menguatkan ketakwaan kita. Kenapa? Karena takwa adalah satu-satunya hal yang membedakan diri kita di hadapan Allah dengan hamba-hamba yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang paling bertakwa. Dan takwa adalah hal yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Takwa adalah sebaik-baik bekal bagi kita mengarungi perjalanan yang singkat ini. Sebelum kita akan mengarungi perjalanan yang sangat panjang. Semoga kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk bertakwa hingga akhir hayat kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Setiap kita dalam keseharian kita menjalani kehidupan kita dengan begitu banyak urusan yang kita lalui. Setiap kita menyambung hidup kita dengan mengatur berbagai urusan. Ada di antara kita mungkin yang berdagang. Ada mungkin di antara kita yang menjadi pegawai swasta. Mungkin pegawai negeri. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan betapa seringnya kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita. Betapa seringnya kita menghadapi rumitnya urusan-urusan kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kesulitan dalam hidup ini adalah sesuatu yang fitrah. Kesulitan dalam hidup kita, kesusahan yang kita hadapi adalah sunatullah yang pasti akan hadir menyapa kita. Sebagaimana disampaikan dalam kitab Al-Hikam, dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, dikatakan la tastaghribu ku'al akdari ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah engkau heran dengan kesulitan-kesulitan yang engkau alami selama engkau masih ada di dunia ini, sebab ia tidak melahirkan kecuali sesuatu yang layak dan murni sifatnya. Ada di antara kita yang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Ada di antara kita mengalami kesulitan dalam rumah tangga, menghadapi pasangan, membina keturunan. Ada di antara kita yang disulitkan urusan pekerjaannya. Maka sesungguhnya dengan kita memahami bahwa kesulitan adalah sesuatu yang pasti, setidaknya itu akan membuat hati kita menjadi lebih ridho akan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Syekh Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu berkata, "Man talaba ma lam yukhlaqu at'aba nafsahu wa lam yurzaqu. Qila lahu wa ma dzalika? Qala ar-ruhatu fid dunya." Barang siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, barang siapa yang meminta sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, berarti ia melelahkan dirinya dan tidak akan mendapatkan apa yang ia harapkan. Ketika ditanya, apa itu yang tidak diciptakan oleh Allah? Ar-roha fid dunya, yaitu kesenangan dan kemudahan yang ada di dunia. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya kesulitan adalah sesuatu yang melekat dalam takdir kita. Jangankan kita hadirin, yang keimanan kita ini naik turun, ketaatan kita kuat lemah. Nabi pun mengalami kesulitan. Kita ini mengalami kesulitan dalam urusan dunia. Nabi, kesulitan yang dihadapi adalah urusan dakwah ilallah.
Bukankah secara logika harusnya kita berpikir ketika Nabi berjuang berdakwah ikhlas karena Allah, bukankah harusnya Allah memberikan kemudahan-kemudahan? Tapi tidak, hadirin. Sesungguhnya kesulitan adalah sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita memahami hal itu semua, maka hendaklah kita senantiasa memegang satu kunci kehidupan di dunia ini, yang mana jika kunci ini selalu kita pegang, maka setiap pintu akan terbuka. Apa kuncinya? Kuncinya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita betul-betul memahami bahwa tidak ada satu orang pun yang hidupnya penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan jalan yang mulus. Kalau kita memahami dalam setiap kita ada duri, ada jalan-jalan yang rusak, maka hendaklah kita tidak pernah melepaskan diri dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta atas setiap aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan di waktu yang singkat ini. Kalaulah ada di antara kita yang mengalami kesulitan, bisa jadi kita lupa melibatkan Allah dalam urusan kita. Hadirin, bukankah Allah yang menisbatkan dirinya menjadi Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam? Hadirin, bukankah Allah yang mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan yang mengatur segala urusan? Itu berarti dialah yang menciptakan urusan, dialah yang menciptakan masalah, dialah yang memudahkan. Bukankah Allah yang menisbatkan dirinya dengan nama Al-Basit, yang maha melapangkan? Maka sudah seharusnya kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah seharusnya kita senantiasa meminta kepada Allah untuk senantiasa terlibat dalam urusan kita. Bukankah Nabi kita yang mengajarkan sebuah doa yang begitu dahsyat? Bukankah Nabi kita yang mencontohkan sebuah doa? Bagaimana beliau begitu merintih berdoa kepada Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghith, aku memohon dengan segala rahmat-Mu. Aslih li kulli nafsi, wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Perbaikilah seluruh urusanku ya Allah, dan jangan Engkau berikan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Hadirin, ini doa yang sangat mustajab. Doa yang begitu patut diucapkan oleh setiap orang yang hari ini hidupnya terasa sempit, yang urusannya terasa rumit, agar Allah senantiasa ada menjadi penolong kita. Maka seharusnya kita memahami bahwa pertolongan Allah adalah kunci kehidupan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah mencampurkan urusannya dalam urusan kita. Bukankah jika Allah sudah berkehendak, Allah mampu membuktikan dalam lembar sejarah manusia, Allah bisa jadikan lautan itu jadi daratan. Bukankah Allah juga membuktikan bahwa kalau Allah sudah berkehendak ikut campur dalam urusan hambanya, Allah bisa membuat api menjadi dingin. Allah bisa menciptakan banjir setinggi gunung. Allah bisa menghidupkan manusia yang sudah mati, memelihara manusia dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Maka kalau keyakinan ini ada dalam diri kita, Masya Allah, betapa nikmatnya kita akan melalui kehidupan ini, hadirin. Hadirin, bukankah Rasulullah juga berpesan, minta tolonglah kepada Allah bahkan untuk urusan tali sandalmu. Apa maksudnya? Jangan batasi permintaan kita. Jangan ragu dan jangan malu. Allah berbeda dengan manusia. Manusia semakin diminta, semakin sedikit dia memberi. Manusia semakin banyak diminta, semakin benci kepada yang meminta.
tidak dengan Allah, Allah semakin diminta. Semakin banyak kita meminta, semakin senang. Bahkan Allah sampaikan, kalaulah seluruh manusia ini dikumpulkan dalam sebuah tempat, kemudian dia meminta kepadaku seluruh permintaannya, dan aku kabulkan semua permintaan dan hajat mereka. Apa kata Allah? Sesungguhnya itu tidak akan mengurangi dari apa yang ada di sisiku, kecuali seperti setetes yang ada di lautan. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ketika kita punya sikap mental ini, kita juga akan memahami bahwa setiap takdir Allah itu baik. Setiap takdir Allah itu baik. Kalaulah ada di antara takdir Allah yang kita rasa kurang pas buat kita, hampir pasti dipastikan. Hampir bisa dipastikan kitanya yang gak paham kan hikmah yang ada di balik takdir-takdir Allah. Bagaimana Allah mengakalkan dalam sebuah ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu begitu baik bagimu. Dan bisa juga engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini, di waktu ketika Al-Fakir mengingatkan diri dan semua yang hadir di sini tentang hakikat pertolongan Allah, tentang hakikat urusan-urusan yang sedang kita hadapi. Marilah kita juga merenungkan diri kita tentang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bisa jadi bahwa kesulitan dan masalah yang kita hadapi hari ini adalah berkat ulah tangan kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu ayatnya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa engkau adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Maka satu hal yang sangat baik kita terapkan ketika hari ini kita menghadapi berbagai masalah dan kesulitan adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak mohon ampun kepada Allah. Bisa jadi masalah yang saat ini kita derita, yang kita hadapi, karena masalah atau ulah kita di masa lalu. Mungkin minggu lalu, mungkin tahun lalu, atau mungkin dulu yang pernah kita lakukan sampai kita lupa, tapi catatan Allah tidak pernah hilang. Maka marilah kita memperbanyak istighfar. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah akan mudahkan segala urusannya. Semoga kita adalah orang-orang yang selalu bersandar pada Allah, selalu menyandarkan setiap urusan kita kepada Allah, dan kita adalah orang-orang yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من أهل فلسطين واحفظ أرواحهم وأبناءهم وتقبل شهداءهم وردهم ديارهم مرة كريمة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.